Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan kita di hari yang pertama di tahun 2023 ini. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita memberikan pujian kita. Kita memberikan sembah sujud kita di hadapan Tuhan. Sebab Engkau yang kami muliakan Tuhan. Yesus Tuhan, oh Yesus Kau Rajaku, kami menyembah, kami menyembah-Mu, kami muliakan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Rajaku, sebab Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yes Lord, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari dengan segenap hati katakan dimuliakan. Yes, yes Lord. Oh, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Oh, Kau dimuliakan, ditinggikan, Kau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau yang bertata, oh Kau yang berkuasa, yang berkuasa,
kami tinggikan. Kami siap muliakan Engkau Tuhan. Kami siap bersyukur karena Tuhan Raja kami. Haleluya. Amin. Saudara siap tinggikan Tuhan kita. Lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur hari ini karena Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Yes. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Semua yang ada padaku, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya. Kita bersyukur di awal tahun ini kita diberikan kesehatan, kekuatan. Amin. Haleluya. Sebab Yesuslah Raja kita.
menyembah, ku serukan, kaulah imanku, kemenanganku. Kaulah Tuhan, Kau yang hebat, gagah perkasa, luar biasa. Kaulah Alfa dan Omega, Kau besertaku selamanya. Menyanyikan Hosana, Hosana, ku serukan mulia, mulia, Yesus Raja. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji, ku menyembah, ku serukan, kaulah imanku, kemenanganku. Menyanyikan Hosana, Hosana, ku serukan mulia, mulia, Yesus Raja. Sebab Kaulah Tuhan kami yang layak kami sembah. Kaulah Tuhan yang terhebat, yang terperkasa, luar biasa. Kau Alfa dan Omega, Kau besertaku selamanya. Kaulah yang terhebat, gagah perkasa, luar biasa. Kaulah Alfa dan Omega, Kau besertaku selamanya. Menyanyikan Hosana, Hosana, ku serukan mulia, mulia, ku nyanyikan Hosana, Hosana, ku serukan mulia, mulia, ku nyanyikan Hosana, Hosana, ku serukan mulia, mulia, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya, kemuliaannya bagi Tuhan. Silakan duduk saudara, siapkan hatimu untuk kita dengarkan firman Tuhan. Sebab Engkau Tuhan, Juru Selamat kami semua. Kita akan dengarkan klip dulu. In Ukraine, President Volodymyr Zelensky is describing a difficult and painful situation on the front lines as Ukrainian forces battle Russian troops in the Donbass. Mr. Zelensky specifically mentioned the city of Bakhmut, which has been the scene of fierce fighting. He was also urging all Ukrainians to stay vigilant. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva mengatakan ekonomi dunia pada 2023 akan gelap karena menghadapi resiko resesi dan ketidakstabilan pasar modal. Sekarang ini memang dunia baru
berada pada posisi yang tidak mudah, pada keadaan yang sangat sulit sekali. Langsung tersapu longsor. Yang belum ditemukan 6 masih tertimbun ya Pak. Badai salju ini telah menewaskan sedikitnya 34 orang di seluruh Amerika Serikat. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Mari kita siapkan hati kita. Nanti kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab dialah juru selamat setiap kita. Haleluya. Yes, Lord. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau kami berjalan Tuhan, Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu
Tuhan, besar setiamu Tuhan, hidupku. Haleluya, Jesus, besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Rabasyakara baba 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 syakara baba baba. Rabasyedede baba 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 syirana baba 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 syakata kara baba baba baba. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Besar kasih setiamu Tuhan, besar kasih setiamu atas kami, anugerahmu melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mengucap syukur atas hidup kami hari ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau punya maksud yang luar biasa buat setiap kami Tuhan. Memasuki tahun yang baru ini Bapa, ada hal-hal yang luar biasa yang Engkau sedang kerjakan, Engkau siapkan buat setiap kami Tuhan. Yang mau Tuhan memiliki hidup dalam pertobatan di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada tengah-tengah kami, Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau ada di hadapan kami Tuhan. Sambillah kami boleh beribadah dengan hati yang tertuju pada Engkau Tuhan. Kami boleh mau menerima hal-hal yang baru daripada Engkau Tuhan. Kuduskan pikiran kami Tuhan, hati kami Tuhan, sehingga hari ini, saat ini, hati kami tertuju pada Engkau. Urapi hati, pikiran, jiwa, roh kami Bapa. Urapi telinga kami, urapi hamba-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang siap dengan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Apa kabar? Wow, selamat tahun baru. Tahun 2023. Ya, cepat ya rasanya ya. Ya, tahun berganti tahun demikian cepat. Ya, tapi kita berharap dan kita punya suatu kepastian dalam Tuhan. Bahwa di tahun ini, walaupun prediksi tahun ini banyak pemimpin negara mengatakan hal yang kurang begitu baik, saudara, tapi kita melihat Indonesia itu luar biasa. Amin. Bahkan dikatakan tahun 2045 menjadi negara maju. Wow, sangat luar biasa saudara. Tahun ini kita melihat memang banyak para pemimpin menyatakan tidak mudah, akan sulit. Tadi Pak Presiden Jokowi juga mengatakan saudara ya, mulai banyak teror, ya, perang Ukraina, Jerman belum selesai, ya, musibah, bencana alam, pandemi, apalagi saya mendengar badai salju. Wah, saudara, di mana-mana terjadi masalah dan berdampak pada ekonomi. Ya, banyak negara-negara besar pun yang inflasinya melonjak tinggi dibandingkan Indonesia, saudara. Dan semua itu menimbulkan ketakutan. Semuanya menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan. Kalau kita melihat tadi, akhir zaman memang firman Tuhan sudah menyatakan bahwa akan datang masa yang sukar. Orang semakin mementingkan diri sendiri. Orang-orang semakin egois. Ya. Firman Tuhan katakan kasih kebanyakan orang makin dingin. Ya. Enggak punya kasih. Kasihnya enggak tulus. Ya. Hanya di permukaan. Dibutuhkan apa? Dengan mudah sekali menilai orang. Dengan mudah sekali melihat kesalahan orang lain. Menghakimi orang lain tanpa sadar bahwa ketika dia menilai orang lain, dia sudah menilai dari kacamatanya sendiri dan mulai ada penghakiman. Bukankah Tuhan berkata bahwa ya kita harus bisa melihat orang dari kacamatanya Tuhan. Ya, Tuhan sudah mengampuni kita sejak kita masih dalam dosa. Bapak Saudara, tahun ini kita harus belajar mengawali tahun dengan benar-benar tuntas. Selesai dengan Tuhan.
Nggak ada halangan untuk kita bisa maju ke depan lagi. Jangan bawa masalahmu yang lalu, tahun lalu, ya kemana-mana dibawa-bawa. Kepahitan masih saja dibawa dari tahun ke tahun, tak gendong kemana-mana. Enggak ya, tinggalkan, amin. Ya, tinggalkan, kita masuk ke tahun yang baru. Kalau hidup kita beres, saya mau katakan, kalau hidup kita beres dalam Tuhan, pasti rancangan Tuhan akan maksimal tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Akan maksimal saudara. Yang nampaknya mustahil di tahun yang lalu, tapi bersama dengan tahun ini kita berkata tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Menjadi mungkin. Memang kita lihat banyak tantangan, banyak masalah. Tapi kita harus berani out of the box ya, dari apa yang mungkin manusia enggak pikirkan. Saya tuh tadi malam tuh bingung Bapak Saudara. Ya, anak-anak bilang enggak usah besok ibadah, ngomong aja, memang enggak bisa keluar. Kami itu dikelilingi oleh air Saudara. Ya, Mas Joko tuh basah kuyup sampai ya dari rumah saya harus jalan kaki karena 50 sampai 60 cm itu ke depan lewat bundaran pakai di Starbucks itu baru bisa lolos Saudara. Enggak bisa keluar. Gimana caranya Saudara? Ya, tapi luar biasa. Saya udah bilang sama Mas Joko nanti besok pagi jam 5 saya mau jalan kaki ya, keluar. Mbak Ransel, Mbak Pakel ini mandi di gereja, tolong saya dijemput di titik yang bisa dijemput. Ya. Ternyata ada teman bilang, besok tak kirim brimob untuk jemput kamu. Tak kirim mobil truk. Ternyata yang dikirim bukan mobil truk Saudara. Tadi pagi Pak Leo dari jam 6 juga ke rumah Saudara, naik sepeda Saudara. Ya, belum pulang ternyata dia masih pakai pakaian yang sama. Saudara, ya ternyata yang datang mobil double kabin. Jadi mereka enggak berani masuk. Akhirnya 8 orang brimob itu masuk ke rumah saya, jalan kaki bawa tandu, saya ditandulah. Ditandu keluar. Sehingga tadi pagi saya sudah di sini dan saat ini sudah ada tempat di depan saudara. Semestinya mustahil bingung saya, gimana caranya saudara. Tapi dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Amin. So, jangan khawatir, tetaplah memandang ke depan. Ya, bahkan berani melihat ke atas. Ya, pandang kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita. Terus berpengharapan kepada yang maha tinggi. Memandang perkara-perkara yang di atas. Hidup dalam kebenaran dan sekali-kali jangan keluar dari Goshen, saudara. Amin. Kita ada dalam Goshen. Jangan keluar dari rancangan Tuhan. Jangan keluar dari rencana Allah yang sudah ditetapkan buat kita. Hidup dalam kebenaran. Percaya ada Tuhan dalam hidupmu. Amin. Visi kita sepanjang tahun 2023 ini pandang ke depan. Wow. Kita belajar melihat jauh ke depan. Punya visi seperti Pak Presiden Jokowi ini, wah dia tuh pikirannya tuh sudah luar. Ya selangkah lebih maju daripada pikiran-pikiran pemimpin di dunia saudara. Ya kita belajar memandang ke depan, tidak usah lagi memandang di belakang. Belajar menanggalkan masa lalu kita. Berani menatap ke depan. Ya. Karena di depan ada rancangan yang luar biasa. Ya dengan apa? Tetap bergandeng dengan Tuhan. Jangan lepaskan gandengan tangan dengan Tuhan. Jangan menengok ke belakang. Ketika Lot dan istrinya digandeng oleh malaikat. Digandeng malaikat malah nengok ke belakang saudara. Ya, kita belajar untuk melihat hal-hal yang baru. Tahun 2023 ini saudara akan banyak terjadi goncangan saudara. Pasti saudara. Tapi kita sebagai anak Tuhan dikatakan kita akan hidup di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Amin. Tak tergoncangkan. Mari kita pindah jalur dari orientasi kita kepada kerajaan yang digoncang oleh dunia. Masuk ke dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Ketika kita hidup percaya. Dan mari kita baca dalam Ibrani pasal 12 ayat 25 ini saudara. Ingat, ada 2 jalur dalam kehidupan kita. Masuk ke dalam kekekalan surga atau neraka. Saya ingatkan terus nih saudara. Kita harus belajar hari ini. Ayat ini pernah saya singgung tapi hari ini kita baca lagi. Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Kita baca sama-sama. Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput apalagi kita. Jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji
Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan jadi. Karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Firman Tuhan berkata sekali lagi, satu hari nanti aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tapi langit akan digoncangkan. Benda-benda langit akan digoncangkan. Satu kali lagi akan menunjuk kepada apa perubahan apa yang tidak dapat digoncangkan. Tapi saya percaya saudara, Bapak Ibu Saudara, kita ada di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Amin saudara, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu katakan marilah kita mengucap syukur dan beribadah. Dua hal ini penting saudara. Ya, makanya tahun ini jemaat Tuhan saya mengatakan harus lebih banyak mengucap syukur dan fokus pada ibadah. Wow, fokus pada ibadah. Artinya apa? Fokus bukan pada masalah. Karena setiap kita pasti punya masalah. Ada yang punya masalah? Ada yang enggak punya masalah? Setiap kita punya masalah. Tapi seringkali kita fokus pada masalah. Tapi hari ini kita mau belajar, kita fokus kepada ibadah. Fokus pada kejarlah kerajaan Allah. Saya seringkali mengingatkan bahwa kita pasti ingin masuk kerajaan Allah. Dalil yang luar biasa yang kita pegang, saudara, bahwa dikatakan Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dulu kerajaan Allah, apa? Dan hidup dalam kebenaran. Dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan. Semuanya itu semua, tidak ada yang tidak di dalam semua. Ya. Jadi ketika kita ketemu kerajaan Allah dan hidup dalam kebenaran, maka semuanya ditambahkan. Tidak ada yang mengkhawatirkan hidup kita di tahun ini. Ketika kita dapat mencari dan berjumpa dan hidup di dalam kerajaannya. Sebab firman Tuhan katakan di akhir zaman. Mengapa saya katakan tadi bahwa penting kita ibadah, fokus pada ibadah. Firman Tuhan jelas katakan di akhir zaman. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan selanjutnya mengatakan bahwa di akhir zaman ini saudara. Akan datang masa yang sukar. Masa sukar nih saudara. Di ayat 5 mengatakan saudara dalam 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka yang 1, 2, 3 ayat itu. Mereka menjalankan ibadah mereka. Ibadah. Mereka menjalankan ibadah tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apa katanya? Jauhilah mereka itu. Di akhir zaman banyak jemaat Tuhan demikian ibadah, datang ibadah, melayani saudara. Wow. Tapi memungkiri kekuatan ibadah. Enggak bisa merasakan kuasa dalam ibadah. Pada hakikatnya mereka datang ibadah. Berkorban. Tapi memungkiri dikatakan kekuatan ibadah saudara. Ibadah yang enggak sungguh-sungguh. Ibadah cuma liturgi biasa. Sehingga apa? Tidak mengalami yang namanya kekuatan iman. Enggak mengalami yang namanya kekuatan daripada kuasa Allah. Teman Tuhan katakan jauhilah orang seperti itu. Kenapa? Sikap seperti itu akan menular ketika kita menghadapi kesulitan. Mereka enggak bisa mengalami mujizat. Ibadah tapi enggak sungguh-sungguh. Sehingga apa? Kuasa daripada imannya enggak terwujud dalam tindakan. Sehingga ketika kita ada bersama-sama dengan mereka, ketika kita punya masalah, solusinya apa? Alah, ayo cari yang lain lah. Selama ini gimana? Apa kamu diberkati? Enggak itu, ayo kita ke dukun. Nah, saudara. Ya kan, mereka memiliki cara yang berbeda. Mereka memungkiri kekuatan daripada ibadah. Jauhilah mereka, artinya bukannya kita menjauhi, bukan kita bergaul dengan mereka. Kita masih mungkin berteman, tapi jangan hidup bersama dengan mereka. Jauhi. Kita harus berani benar-benar melakukan ibadah dengan benar. Kenapa? Di dalam ibadah ada kekuatan.
Amin. Ada rahasia ibadah. Makanya saya mau katakan hari ini bukan sekedar ibadah. Ibadah itu bukan datang duduk, dengar, delongop, pulang, tidak dapat apa-apa. Itu bukan ibadah, saudara. Ibadah itu membangun keintiman dengan Tuhan. Ibadah itu hubungan kita dengan Tuhan. Fokus pada ibadah bukan sekedar datang, duduk, dengar, pulang nggak ngerti tadi ngomong apa, saudara. Di sini amin, amin. Di luar kesenggol becak aman. Saudara, nggak ngalami kuasa ibadah. Ibu saudara, ada kekuatan dalam ibadah. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 16, kita lihat sebentar. 1 Timotius 3 ayat 16. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Wow, berarti sangat agung. Ada rahasia dalam ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saya belajar, ada rahasia ibadah. Tadi saya katakan gini, beribadah bukan sekedar keluar masuk gereja. Bukan. Itu hanya kunjungan, saudara. Ya, mengunjungi ibadah. Beribadah bukan cuma masuk keluar gereja, tetapi saya mau katakan ada kuasa firman ibadah yang mampu mengubah tabiat kita. Manusia lama kita, manusia jasmani kita diubah menjadi manusia rohani. Itu ibadah. Mengalami kodrat ilahi. Dalam ibadah kita bisa mendapatkan sesuatu. Kenapa kita datang ibadah? Bahkan online juga tidak apa-apa. Saudara, kenapa kita harus datang ibadah? Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di dalam ibadah kita bisa menajamkan diri kita. Mungkin kita dihadapkan teman yang nyebelin, saudara. Gimana sikap kita? Ada orang yang enggak kuat. Alah ibadah, ngapain ketemu kui meneh. Ya. Ada masalah ketemu dengan teman, bukan dibereskan malah mendingan pindah gereja. Enggak bisa menghadapi masalah dengan baik. Padahal ketika ibadah justru kita ini diasah. Kita diasah oleh teman kita. Bagaimana sikap kita menghadapi karakter teman kita. Kalau dengan orang-orang yang nampak saja kita enggak bisa beres. Kita enggak bisa selesai. Kita enggak bisa ngampuni. Kita enggak bisa memiliki hati seperti hatinya Tuhan. Kita nggak bisa membangun hubungan dengan sesama, bagaimana kita membangun hubungan dengan yang tidak nampak. Yang kelihatan saja kita nggak bisa ngampuni. Yohanes berkata, itu pendusta. Kalau engkau berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi engkau membenci saudaramu, tapi engkau tidak mau mengampuni mereka, maka firman Tuhan berkata, engkau pendusta. Ya. Bagaimana kita bisa beribadah dengan Tuhan kalau dengan sesama saja? Ibadah datang, dijajari pinggir. Disalami, melengos, di sini enggak ada. Enggak ada. Kalau ada ketok soalnya. Saudara, belajar tahun ini kita harus selesai, saudara. Ya, makanya tahun ini mereka belajar, saudara, ibadah itu bisa mengubah sikap hidup kita. Semakin tahun, kita lihat semakin tahun bagaimana hidup saudara. Apakah semakin mencintai Tuhan? Apakah semakin mengasihi Tuhan? Semakin takut akan Tuhan? Semakin bertambah tahun, semakin sayang sama istrinya, sama suaminya, sayang sama orang tuanya. Halo? Apa makin bosan? Ya. Semakin kita bertambah cinta kita. Makanya tahun ini saya ingin kita harus bertobat sungguh-sungguh dan memiliki pandangan yang ke depan. Tema kita sepanjang tahun ini. Kenapa? Orang yang memandang masa depan dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka dia akan berjalan dan hidup di dalam kebenaran.
Ada janji dalam firman Tuhan yang pasti bahwa semua yang tidak benar akan lenyap. Pasti. Semua yang tidak benar akan lenyap. Sering kali saya bicara dengan teman-teman ya di kelompok teman-teman yang berbeda. Mereka sering konseling masalah dengan saya. Kalau kamu benar, nggak usah membela diri. Kebenaran itu akan membela dirinya sendiri. Amin. Nggak usah bela diri. Kalau kamu benar sudah, diam saja. Justru disitulah kekuatanmu dalam tinggal tenang. Di situ kekuatanmu. Saudara, saya ini banyak dibully, saya banyak dibicarakan orang, tapi saya nggak peduli apa kata orang, saudara. Yang penting apa kata Tuhan dalam hidupmu hari ini dan ke depan. Amin, saudara. Hari ini tahun ini kita harus belajar memiliki pandangan yang ke depan. Karena kalau kita punya pandangan yang ke depan yang sesuai dengan firman Tuhan, maka jalanmu juga akan benar. Akan menjadi orang bijak yang hidupnya etis. Saya dulu hidup gak etis, ini adik saya ini. Saya gak etis, kami berdua hidup yang gak etis, saudara. Sangat gak etis. Bapaknya pendeta tapi anaknya sembrono, acak kadul, saudara. Ya, enggak etis, saudara. Maka hidupnya seperti itu, acak kadul, saudara. Orang yang bijak akan hidup secara etis. Orang yang benar akan menjaga hidupnya itu etis. Kenapa saya enggak etis? Karena tidak benar. Tahun ini kita belajar untuk hidup dalam kebenaran. Maka kita akan paham kenapa kita harus hidup etis. Karena paham. Di ujung jalan nanti kalau kita enggak hidup secara bijak, enggak etis hidupan kita, maka kita akan terhilang. Langit dan bumi akan berlalu. Pasti berlalu. Tapi perkataanku, kebenaranku tidak akan berlalu. Kebenaran gak akan berlalu. Perkataan Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak akan berlalu dari kehidupan kita, saudara. Makanya belajar tahun ini. Terus orang mau ngomong apa, yang penting Tuhan tahu engkau. Tuhan tahu hidupmu. Yang penting engkau hidup, terus berusaha hidup dalam kebenaran, saudara. Tahun ini, tahun pertobatan yang sungguh-sungguh. Omongan lagi, tenanan tobat loh. Tobat sungguh-sungguh, jangan main-main, tidak ada kesempatan. Saudara, saya ingin jelas, saya sering kali katakan kita ini cuma kalau hidup hari ini lolos dari pandemi itu kesempatan. Ya. Kalau saya masih hidup hari ini tuh, waduh itu mukjizat, saudara. Ya. Sungguh-sungguh bertobat, kita nggak ngerti masa hidup kita. Kalau Tuhan kasih waktu lagi kita bisa menghirup masuk dalam tahun 2023, ini berarti Tuhan mau kita lebih lagi hidup kudus, hidup benar. Mari kita fokus pada Tuhan, fokus pada kerajaan dan kemuliaannya. Ini yang Tuhan mau, karena kita dipanggil ke situ. Dalam 1 Tesalonika pasal 2, kita lihat saudara, Allah memanggil kita ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. 1 Tesalonika 2 ayat 11 dan 12. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat. Rasul Paulus meminta dengan sangat pada jemaat Tesalonika, dikatakan, aku meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Mari kita sungguh-sungguh dengan sangat, saudara. Karena ini panggilan. Bagaimana caranya kita bisa, saudara, mendengar berita kerajaan ini, saudara. Tema kita dalam bulan Januari adalah mendengar berita kerajaan. Ya, kita punya tema tahunan, dan bulanan, dan harian, mingguan. Tema sepanjang bulan Januari adalah mendengar berita kerajaan. Di dalam tadi Tesalonika pasal 2 ayat 12. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan agios. Itu apa ya? Berpadanan dengan kehendak dan Injilnya Tuhan. Kehendak Allah yang memanggil saudara dan saya ke dalam kerajaan dan biasa saudara. Tuhan inginkan kita ini masuk dalam kerajaannya.
dan kemuliaannya. Kita adalah orang-orang berbeda yang sudah ada dalam Goshen. Dan seringkali kita keluar. Hari ini tema kita adalah bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Ini berita panggilan tertinggi. Inilah berita kerajaan. Berita dari surga pada kita semua. Bahwa bertobatlah bahwa kerajaan Allah sudah sangat dekat. Luar biasa, dua perkataan yang sama keluar dari mulut seorang Yohanes Pembaptis, juga keluar dari mulutnya Yesus sendiri. Sama kata-katanya saudara, kita belajar nanti. Bertobatlah. Bukan hanya Yohanes tapi Yesus sendiri berkata, karena kerajaan Allah sudah sangat dekat. Memang ini tahun-tahun ini sudah tahun di mana sungguh-sungguh sudah di akhir ujungnya zaman. Inilah berita panggilan tertinggi sebagai berita kerajaan. Berita ini ditujukan pada siapa? Kepada orang-orang yang bebal. Pada orang-orang yang mau sadar bahwa dirinya kurang pengalaman. Kepada orang-orang yang merasa kurang atau miskin roh. Poor in spirit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Dalam King James Version katakan poor in spirit. Yang haus rohnya. Yang miskin rohnya. Ingin diperbarui. Saudara mau punya surga? Mau miliki surga? Dikatakan di dalam Matius 5 ayat 3. Ini saya ingat ayat ini kesukaannya Karen. Waktu kecil dia senang ayat ini. Karen apa Rachel ya? Dia bilang, dia hafalkan ini sudah. Dalam Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu yang poor in spirit. Yang rohnya itu haus, lapar akan Tuhan. Karena mereka lah yang empunya kerajaan. Saudara mau jadi yang punya kerajaan surga? Amin. Milikilah kehausan itu saudara. Kehausan diperbarui di hari ke hari. Haus akan firman, haus akan kebenaran. Ya, sehingga kita bisa meresponi panggilan surgawi, berita kerajaan, bertobatlah. Saudara, tujuan khotbah hari ini saya ingin mengajak kita semua, mari kita menerima panggilan untuk bertobat ini. Bertobat itu bukan dulu ketika dibaptis. Dulu saya sudah bertobat, tapi setiap saat kita bertobat. Amin. Setiap hari bertobat. Ada yang tidak melakukan dosa dalam minggu ini? Ada yang masih suka bohong? Kalau masih suka bohong itu belum bertobat. Saya kan sering ngomong, saya dulu paling suka bohong, apalagi bohong istriku paling seneng. Ya, kalau natur atau kebiasaannya bohong, ketika engkau bertobat, itu pasti akan hilang, saudara. Sedikit demi sedikit pasti akan kau akan tinggalkan, itu bohong, saudara. Kenapa saya katakan kalau masih suka berdusta, itu belum bertobat. Karena bapak pendusta itu adalah iblis. Saudara. Kalau kita masih suka bohong, berarti kita menempatkan diri sebagai anaknya. Anaknya? Siapa yang suka bohong? Tanya kanan kiri yang Pak suami, kamu bohongin saya enggak? Adakah dusta di antara kita? Saudara, ya kita belajar, ya bertobat, ya menerima panggilan untuk bertobat. Makanya dalam Matius 3 ayat 1 sampai dengan 6 dan plus ayat 12 saya bacakan saja ya. Karena ini ayat masnya. Matius 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Pada waktu itulah tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat.
Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi dia. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan seluruh Yudea, dari seluruh daerah sekitar Yordan, lalu sambil mengaku dosanya. Mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ayat 12, perhatikan. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, kalau kita perhatikan, coba bacaan di rumah seterusnya. Yohanes Pembaptis ini memiliki peran ya untuk mempersiapkan umat Allah untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus, saudara. Untuk itulah dia menyerukan pertobatan. Pertobatan. Pertobatan bukan hanya di mulut. Pertobatan adalah jalan untuk kita menjauhi dosa. Pertobatan adalah bagaimana kita menjauhi ketidaktaatan. Pertobatan adalah kita menjauhi yang namanya pemberontakan pada Tuhan. Itu bertobat. Dan pertobatan juga merupakan jalan masuk menuju kepada Allah. Ketika saudara hidup dalam dosa, saudara berjalan menuju ke arah timur. Dan ketika engkau bertobat, engkau bukan hanya berdiam, sadar. Ketika anak bungsu yang nakal itu, saudara, menghabiskan uang daripada apa yang dia minta bagiannya. Ketika dia sadar, dia tidak tinggal diam, dia sadar dan dia berbalik arah pulang. Pertobatan bukan hanya sadar, diam, yes aku sadar, aku tidak berbuat dosa, tapi harus ada langkah konkret untuk hidup di dalam pertobatan. Amin. Artinya ada perubahan hidup. Yang tadinya suka nyolong, akhirnya suka memberi. Yang tadinya suka bohong, suka mengucapkan kata berkat. Masih suka bohong? Halo, saudara, rasa-rasanya saya tahu siapa orangnya. Saudara, ya, maka kita belajar ya. Maka Yohanes mengajak kita bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini merupakan suatu suara, seruannya mendesak di tahun ini, saudara. Suatu desakan supaya kita ini bertobat sungguh-sungguh. Makanya seruan tobat ini harus ditanggapi dengan tindakan nyata. Harus ada respon yang positif ketika kita mendengar ini. Saudara, ibadah itu mengubah konsep hidup saudara, mengubah arah hidupmu. Sehingga ketika kau mendengar ini, bukan ya tok di sini, amin, 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 di luar sana beda lagi. Di sini haleluya. Tangannya memuji Tuhan, di rumah ngapoloki bojone. Saudara, enggak ya, di sini semua baik semua saudara. Ya, enggak begitu. Berubah itu demikian. Sadar, ya, melakukan hal yang benar, ada respon positif untuk kembali ke jalan Tuhan. Artinya tidak bisa tidak, tahun ini kita harus bertobat. Amin. Bertobat sungguh. Kenapa? Ada pilihan di masa depan. Kita kan menuju masa depan. Kalau engkau enggak bertobat, dikatakan tadi ayat 12, api yang menguduskan itu akan membuat kita masuk ke surga. Tapi api yang tidak kudus akan membakar hidupmu, bak jerami tadi saudara, yang enggak berguna. Sama-sama api. Tapi api yang membakar hidupmu, kau serahkan hidupmu sebagai korban yang kudus di hadapan Tuhan, sebagai korban bakaran hidup. Habis kudus atau sebagai korban yang dihanguskan seperti jerami. Makanya saudara, hidup itu memang namanya pertandingan. Hidup ini merupakan suatu perjalanan. Ya betul saudara. Kita harus memilih saudara.
Kita nggak bisa menolak pikiran. Saudara saya pernah katakan, ini pikirannya medan peperangan terakhir. Saudara. Setiap hari bisa masuk pikiran kotor, masih bisa masuk. Ada yang nggak pernah masuk? Halo? Masih bisa mikir kotor, tiba-tiba lewat celing, pikiran kotor, saudara. Masih bisa. Tapi bagian kita bagaimana radar ini, parabola pikiran kita ini kita bisa menolaknya, saudara. Saudara, ini pilihan. Makanya petani itu nggak pernah berencana menanam ilalang. Yang ditanam gandum. Tapi kenapa kok tumbuh ilalang? Ya, hati kita juga demikian. Kita nggak mau iri, tapi bisa iri. Tapi bagian kita ini yang memutuskan apakah hidup kita mau kita kuduskan dengan api yang menguduskan sehingga tempat kita ada di surga. Jangan sampai kita ini melayani Tuhan, ibadah, tapi kita nggak fokus ibadah. Suatu hari nanti, kenapa Tuhan berkata kepada petani ini, belalang dan ilalang biarkan saja bertumbuh. Biarkan bertumbuh. Kalau kau cabut ilalang, gandumnya juga akan tercabut. Biarkan nanti di akhir kita akan melihat akhirnya. Yang lalang akan dihabisi. Saudara, hari kita belajar. Makanya kekristenan itu butuh yang namanya pertumbuhan. Kalau sudah baca dari Matius tadi, kapak itu sudah tersedia di bawah akar pohon. Saudara. Kalau kita enggak berbuah, maka ditebang. Menjadi ranting yang tak berguna, jerami yang tak berguna, saudara. Oleh karena itu yang pertama kita belajar, jangan kita sombong, jangan kita congkak. Ya. Seperti Nebukadnezar. Saya enggak pernah lupa hidup saya, saudara. Hidup sombong itu dihabisi Tuhan. Kecongkakan itu musuhnya Tuhan. Makanya kalau kita belajar hal pertama ini, jangan sombong dan congkak seperti Nebukadnezar. Hiduplah dalam kuasa kerajaan ini loh. Belajar, kalau kita mau masuk dalam kerajaan surga, hiduplah dalam kuasa kerajaan. Saudara saya dan saya anak-anak kerajaan, hidup dalam kuasa kerajaan. Jangan memungkiri kuasa dari kerajaan. Jangan memungkiri kuasa ibadah. Karena hanya Dia yang berkuasa yang mampu mengendalikan hidup kita untuk bertobat dari kesombongan, dari kecongkakan. Kita lihat dari Nebukadnezar, saudara. Allah yang maha tinggi dan maha mulia yang menganugerahkan pemulihan hati kepada semua orang yang mau bertobat dan berjalan dalam kerendahan hati. Kenapa? Allah di tempat yang maha tinggi, yang jauh, Dia bisa melihat hati yang sombong. Di dalam Mazmur 138 ayat 6 mengatakan demikian. Mazmur 138 ayat 6. Mazmur 138 ayat 6. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Kenapa, saudara? Karena sombong itu musuhnya Tuhan. Allah melawan orang yang congkak. Saya mau katakan hati-hati saudara, hati-hati. Orang sombong itu akan mengalami masalah dengan Tuhan. Mau masalah dengan Tuhan, saudara? Wow, bermasalah dengan raja di atas segala raja. Kita masalah dengan gubernur saja repot, saudara. Ya kan? Mau masalah dengan raja di atas segala raja. Ya saudara, sombong itu membuat kita mengalami masalah dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan Allah itu melawan orang sombong. Apa yang dialami oleh Nebukadnezar itu menjadi contoh dari Allah kepada setiap kita terhadap kesombongan. Saudara, Raja Nebukadnezar adalah seorang raja yang sangat berkuasa ketika itu di Babel. Dia menguasai seluruh, saudara, Babilonia, saudara. Dia menguasai ketika itu kuasa yang besar. Dan ketika dia berkuasa, dia berpikir apa yang dia bisa nikmati ini. Apa yang dia bisa kerjakan ini. Semua kemegahan itu semua karena kekuatannya. Itu karena kemampuannya.
Itu karena kebisaannya. Dan karena itu kemuliaannya itu hanya untuk dia. Makanya dia berkata di dalam Daniel pasal 4, bukankah itu Babel yang besar? Dia berkata, itu Babel yang besar, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Dia bangga, merasa bahwa itu hasil karya dia. Itu karena kemampuannya. Saya mengatakan engkau berhasil, engkau bisa, engkau pandai, itu karena Tuhan. Amin. Engkau diberkati hari ini karena Tuhan. Melewati masa-masa sukar pun itu karena Tuhan. Saya sering katakan saudara, walaupun di lembah, walaupun di tebing-tebing tinggi, walaupun di persoalan yang besar, walaupun mungkin saudara menghadapi badai, di situ pun ada Tuhan. Amin saudara, ada Tuhan. Makanya ketika engkau sombong pun Tuhan ada di situ. Nebukadnezar seorang yang sombong, beda dengan Daud. Ketika Daud berkuasa juga atas Israel, dia berkata dalam pengakuannya rendah hati dalam 1 Tawari 29 ayat 11-13, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Ini kan Daud yang berkata, Mazmur Daud. Ya, dalam Mazmur 1 Tawari 29-11, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kuasa, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, keagungan dan segala-galanya yang di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab perhatikan, kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segalanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur padamu dan memuji namamu yang agung itu. Saudara, saya mengalami masa-masa minus. Masa-masa di bawah nol. Masa-masa Tuhan memberkati saya. Masa-masa Tuhan menguji hati saya. Sampai titik di mana saya tidak bisa lagi berkata sombong, saudara. Karena saya tahu semua itu karena Tuhan. Orang mau ngomong apa? Tidak masalah. Saya sering katakan, apa kata Tuhan dalam hidupmu? Mungkin engkau menghadapi badai. Saya sering ngomong dengan teman-teman kan, saya nggak ada padang gurun. Lama muncul sebentar, yang muncul padang gurun juga. Lewat lagi, lembah. Sampai titik di mana? Ketika wadahmu itu siap, ketika Tuhan lihat hatimu siap. Pundi-pundimu nggak bocor. Seperti Hage berkata, maka Tuhan akan melimpahkan rancanganmu. Rancangan yang penuh dengan masa depan, yang penuh dengan harapan. Saudara, mari kita belajar hidup dalam kuasa kerajaan. Kalau engkau bisa hidup dalam kuasa kerajaan ini, engkau enggak bingung, enggak takut. Mau hidupmu enggak enak sekalipun, enggak punya uang sekalipun. Pokoknya saya sering ngomong klik dengan Tuhan. Mau dibawa kemana? Lembah dalam tebing yang curam pun tidak masalah, asal ada Tuhan di situ. Amin. Itu kita mau belajar hidup dalam kuasa kerajaan. Ya, makanya ketika Nebukadnezar ini sombong, sebelum dia selesai mengucapkan perkataan yang sombong itu, Tuhan berkata dari surga, kepadamu dinyatakan, hai Raja Nebukadnezar, dalam Daniel 4 asal 30-an, saudara, bahwa kerajaanmu beralih daripadamu sekarang. Saudara, Tuhan bisa mengambil detik ini pun apa yang kita miliki. Kalau kita sombong. Nebukadnezar raja yang besar punya segala-galanya. Saat dia sombong, Tuhan berkata, hari ini kepadamu kunyatakan Nebukadnezar bahwa kerajaanmu telah berpindah daripadamu. Saudara, akibat dari kesombongan Nebukadnezar sangat berat. Saudara baca di dalam Daniel 4 ayat 32, tadi ayat di atasnya, ayat 32 mengatakan demikian saudara. Daniel 4 ayat 32, engkau dihalau dari antara manusia raja.
Engkau dihalau dari antara manusia ke dari tempat tinggalmu di antara binatang-binatang di padang. Disetarakan dengan binatang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikian akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu hingga engkau mengakui. Hingga kita mengakui Tuhan, aku berdosa pada Engkau. Tuhan ampuni aku. Tuhan aku sombong. Sampai Nebukadnezar berkata dan mengakui dikatakan bahwa Engkaulah Allah yang maha tinggi yang berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dia memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Posisikan itu saudara sebagai orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Dikatakan dia memberikan kepada orang yang dia kehendaki. Suka-suka Tuhan. Suka-suka kita. Saudara senang gak memberikan orang yang tidak nyenengin saudara? Wah nyebelin. Orang utang ratu bayar. Toko-toko mana yang jalur utang. Mau gak ngasih lagi saudara? Itu orang yang kita kehendaki datang. Ini iso rasa teko gitu saudara. Datang nyebelin. Datang rugiin tak. Kita akan memberikan kepada orang yang kita kehendaki. Tuhan pun akan memberikan kepada saudara, pada yang dia kehendaki, orang yang menyukakan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara luar biasa setelah Nebukadnezar sadar mengalami pertobatan di ayat 37 mengatakan demikian, Daniel 4 ayat 37. Jadi sekarang aku Nebukadnezar ayat 37 memuji, meninggikan dan memuliakan Raja surga. Yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil. Yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Wow, ini loh. Makanya jangan buat masalah dengan Tuhan dengan sombong. Saudara. Karena Tuhan paling benci dengan kesombongan. Kalau kita sombong kita sedang bermasalah dengan Tuhan. Sedang cari-cari masalah dengan Tuhan. Dia bisa mengubah dalam sekejap, saudara. Makanya saudara, seruan pertobatan Yohanes Pembaptis ini dibarengi dengan tindakan nyata. Ayat 5 tadi Matius 3 dikatakan, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah ya sekitar Yordan, lalu sambil apa saudara? Mengaku dosa. Ini saudara. Pertobatan, kerajaan bertobatlah. Kerajaan Allah dekat itu dibarengi dengan pertobatan dengan pengakuan dosa. Ada tindakan konkret mengaku dosa. Mari tahun ini, kalau kita mau hidup dalam kuasa kerajaan, kita harus menanggapi seruan Yohanes Pembaptis ini. Ada pilihan di masa depan saudara. Kita belajar setiap hari. Mengkontemplasi hidup kita. Mungkin tahun kemarin kita masih melakukan hal-hal yang Tuhan tidak senang. Mungkin suami enggak tahu, istri enggak ngerti, orang tua enggak tahu. Tapi saya mau katakan Tuhan tahu. Amin. Maka saya katakan di dalam ibadah itu ada kuasa. Karena di dalam setiap ibadah itu ada Tuhan. Amin. Saya sering katakan kepada teman-teman yang melayani, karena engkau melayani itu sedang dilihat Tuhan. Saya khotbah ini Tuhan sedang duduk di depan melihat saya. Amin. Dia ada di hadapanmu, lihat sikap saudara. Lihat respon saudara dalam ibadah. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa daripada ibadah? Kalau kita enggak sungguh-sungguh meresponi panggilan Tuhan. Kalau ada salah, ngaku cepatlah, ngaku dosa. Saya enggak apa ya, selalu ingatkan ini saudara, kenapa? Karena ini penting saudara. Ya. Kalau salah cepatlah, ngakulah. Ya, di hadapan Tuhan, selesaikan. Harus selesai dengan Tuhan. Karena ketika tiba giliran kita, manusia enggak bisa hidup lagi. Kitab Ayub mengatakan,
Sampai tiba giliranku, saudara dan saya, kita gak bisa berbalik lagi. Apakah ketika tiba giliran kita masih ngumpet dengan dosa kita? Seperti Adam dan Hawa, ketika Tuhan datang berjalan di taman. Adam takut. Gimana engkau Adam? Karena belum selesai. Hari ini yuk mengawali tahun baru ini, selesaikan hidup kita. Hiduplah dalam kuasa kerajaan. Kerajaan yang kudus. Sehingga kita mengalami api yang menguduskan, bukan api yang menghanguskan kita. Karena kita menjadi ranting yang enggak berguna. Carang yang enggak berguna. Yang hanya dibuang dan diinjak-injak dan dibakar menjadi kayu bakar. Saudara, itu yang pertama. Mari kita hidup dalam kuasa kerajaan. Menikmati yang namanya kuasa ibadah. Selanjutnya, bagaimana kita responi panggilan pertobatan dengan tunduk kepada Allah. Maka Daniel berkata, yang maha tinggi memerintah atas manusia. Saudara manusia, mau diperintah dengan yang maha tinggi? Halo? Artinya mau tunduk. Saat Raja Nebukadnezar tunduk pada Allah, dia mengalami pemulihan. Mungkin selama ini kita enggak sungguh-sungguh tunduk dengan Tuhan. Maka kita enggak mengalami kemaksimalan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita harus tunduk pada Tuhan. Bila mau tunduk pada peraturan Allah, pada peraturan kerajaan, mau bertobat, maka kerajaan surga akan turun dalam hidup saudara. Kita enggak cuma bernyanyi, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Enggak bisa, enggak jadi. Kerajaan Allah enggak bisa turun atas kehidupan saudara. Karena kerajaan Allah itu kudus. Belajar saudara. Maka Yesus berkata juga dalam Matius seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Matius 4 ayat 17. Sama kata-katanya. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya kerajaan sudah dekat itu berarti engkau harus sungguh-sungguh. Ketika engkau bertobat maka kerajaan surga itu dekat ini artinya. Saya mau katakan saudara, bertobat artinya melepaskan diri dari perbudakan dosa. Mungkin kita selama tahun-tahun kemarin masih hidup dalam diperbudak oleh dosa. Nggak ngerti, saudara sendiri yang tahu engkau diperbudak oleh apa. Mungkin masih punya pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jorok, pikiran-pikiran yang tidak benar di hadapan Tuhan. Engkau isi pikiran-pikiranmu dengan hal-hal yang najis. Diperbudak dengan pikiran-pikiran seperti itu. Diperbudak dengan dosa, bohong itu diperbudak saudara. Ada orang keperucotnya bohong, ada enggak saudara? Ya kebiasaan. Mesti keperucotnya bohong saudara. Diperbudak oleh pemberontakan. Mari, bertobat itu enggak lagi mau berontak dengan Tuhan, enggak melawan Tuhan, tapi sepenuhnya tunduk, taat dan takut akan Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau, saudara. Hanya orang seperti inilah yang bisa masuk kerajaan surga, tunduk pada Allah. Kenapa? Saya katakan hanya orang-orang yang mau tunduk, taat dan takut Tuhan yang bisa masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena kerajaan surga itu miliknya Tuhan. Karena yang memerintah kerajaan surga Tuhan. Kalau aku nggak tunduk pada pemerintahan, kita nggak bisa hidup di Indonesia ini kalau nggak tunduk pada pemerintah. Kalau kita mau masuk dalam kerajaan surga, mengalami kuasa kerajaan, kita harus tunduk pada sang pemilik surga. Tunduk pada sistem kerajaan surga. Karena surga adalah tempat di mana Tuhan memerintah. Kalau hari ini kita nggak bisa diperintah Tuhan, ya nggak akan bisa masuk ke sana. Saya sering katakan kalau engkau tidak kenal sama yang punya surga, masa bisa masuk surga?
Enggak bisa. Saudara enggak bisa selonongan masuk ke rumah gubernuran Puri Gede itu. Berani saudara masuk? Kalau enggak kenal, wah jadi jewer satpamnya saudara, ya kan? Enggak bisa nyelonong ke surga. Tuhannya aku tuh tiap hari ibadah, tiap hari doa pagi, tiap hari wah puasa. Ya. Khotbah, ngusir setan. Tuhan ngomong kamu siapa ora kenal. Ya. Saya sering kesinggung ini saudara, karena ini ngeri. Makanya belajar. Yuk. Orang-orang yang tidak selesai dengan Tuhan, masih berontak melawan Tuhan, pasti enggak layak di dalam kerajaan surga. Enggak ada tempat saudara. Tahun ini benar-benar tahun pertobatan yang sungguh-sungguh. Ada yang tahu kapan saudara pulang surga? Ada yang memastikan diri besok saya masuk, kalau mati masuk surga, ada? Saudara mati masuk surga percaya enggak? Halo? Percaya? Loh enggak percaya. Siapa yang percaya mati masuk surga? Yang enggak percaya? Yang lain? Coba tanya diri saudara, apa yang membuat engkau yakin mati masuk surga? Dengan pola hidup kita hari ini. Jangan cuma pingin surga, pingin masuk surga, tapi coba kita lihat. Apa yang membuat kita yakin, yes aku mati, bukan cuma percaya Yesus tuh, iblis juga percaya. Percaya. Saudara, kita belajar, yuk. Iblis itu ya paling enggak bisa melawan anak Tuhan yang dekat dan patuh dan takut kepada Tuhan. Saudara, orang yang tidak tunduk dan taat pada Tuhan pasti mudah sekali terpengaruh, terganggu kuasa-kuasa yang gelap. Saya ulangi, orang yang enggak tunduk, taat dan takut Tuhan akan mudah dikuasai apa terganggu oleh kuasa gelap, mudah jatuh dalam dosa, enggak kuasa menghadapi tawaran dosa. Itu saya dulu, enggak kuasa nolak dosa. Kenapa? Enggak tunduk dan taat. Makanya orang yang enggak tunduk dan taat Tuhan itu enggak kuasa menolak dosa. Makanya Yakobus 7 ayat 4 ayat 7 mengatakan, yuk kita baca deh. Yakobus 4 ayat 7, baca dengan keras. Yakobus 4 ayat 7. Ketemu? Ya, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari padamu. Amin. Engkau enggak bisa lawan iblis kalau enggak tunduk pada Tuhan. Anak-anak Skewa itu saudara, mau niru-niru para nabi. Ya, demi nama Tuhannya, Paulus dan lain sebagainya. Aku usir engkau setan. Setan yang ngomong, kowe iki sapa? Bukannya lari malah mendekat memperkosa mereka saudara. Ya. Tunduklah pada Tuhan, baru lawanlah iblis. Maka dia lari padamu. Saya mau katakan mustahil seseorang manusia dapat melawan iblis. Tidak mungkin bisa tanpa tunduk pada Allah. Tidak bisa, iblis itu roh. Saudara enggak bisa. Makanya kalau saudara doa ataupun takut sesuatu, tuh, saudara takut setan. Siapa sini yang takut ke kamar kecil kalau malam sendirian? Ada bapak-bapak takut enggak? Bu, Ewa, kancani lungo kamar mandi ada enggak? Enggak ada saudara ya. Ada orang takut setan tidur pakai Alkitab dibuat bantal. Setan enggak takut. Bawa salib besar-besar, enggak takut. Enggak. Setan takut pada orang yang tunduk pada Tuhan. Amin. Mustahil kita bisa melawan iblis yang enggak kelihatan. Karena iblis itu roh. Kita lawan dengan Roh Kudus yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Maka jangan khawatir sama setan. Enggak usah takut sama setan. Karena roh di dalammu lebih besar pada roh-roh yang ada di dunia ini. Amin. Enggak usah takut saudara. Setan tuh enggak mungkin berani kepada saudara kalau engkau hidup benar. Kecuali hidupmu enggak benar. Oh podo setane kok. Ya kan?
Makanya ketika Tuhan dia berkata, Tuhan aku ini sudah mengusir setan, setannya lari. Setan ini lari bukan karena takut sama kita, bukannya takut sama Tuhan, karena kita lebih jahat daripada setan. Melayu setan ini saudara. Ya. Tunduk pada Allah, lawanlah iblis. Maka iblis akan berlari terbirit-birit saudara, amin. Iblis itu enggak takut pada saudara yang datang ibadah. Enggak apa-apa ibadah. Ibadah enggak apa-apa. Asal ibadah cuman buka-buka HP, buka-buka WA, sini enggak ada ya. Buka Instagram, update status, pokoknya ibadah. Setan enggak takut, malah enggak apa-apa. Ya, datang ngantuk-ngantuk, ya. Enggak apa-apa ibadah. Karena itu sia-sia. Percuma. Enggak ngalami kuasa ibadah. Setan seneng, enggak apa-apa ibadah, enggak apa-apa. Nanti pulang ya ribut meneh, mbek bojone gampang. Ya kan? Enggak ada perubahan. Loh saya itu demikian loh saudara. Ibadah loh. Pulang cuma ngomong mau makan di mana, ribut saudara. Pernah enggak saudara? Pernah enggak saudara? Ibadah, habis ibadah pulang. Nanti mau makan di mana? Wah, karepmu terserah. Mulai jawab lagi enggak enak, akhirnya berantem. Sini enggak ya, semua baik-baik semua ya. Ya, enggak ngalami kuasa ibadah. Kenapa? Tadi katakan, kalau engkau mau hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, ibadahlah dengan hormat dan takut akan Tuhan. Jadi ketika kau datang ibadah enggak hormat, engkau apalagi sekarang enggak bawa Alkitab. Saudara yang minta Alkitab dibawa enggak? Bawa ya, catat ya. Ya. Apalagi enggak bawa Alkitab. Bawa HP, diseret citik, wis WA. Akhirnya baca keterusan, amin bar. Khotbah apa lali, enggak tahu saudara. Sia-sia ngomong kanan kiri, sia-sia ibadahmu. Kenapa? Enggak hormat. Enggak tunduk pada Allah, enggak taat pada Tuhan. Kalau hadapi masalah, jangan tanya, mesti lari sana, lari sini. Mencari pertolongan. Lagunya Bu Wal ya, lari sana, lari sini mencari, tapi enggak dapat apa-apa. Kenapa? Enggak ngalami kuasa ibadah. Ada masalah bingung cari jalan keluar. Tapi jemaat GPT Pusawana berbeda saudara. Amin. Amin. Tunduk pada Tuhan. Yang terakhir. Yang pertama, mesti lali. Apa yang pertama tadi? Ngalami kuasa kerajaan. Yang kedua apa? Tunduk. Dan yang ketiga, mari kita mau berdamai. Terima dengan Tuhan. Terimalah Raja damai dalam hatimu. Amin. Raja damai dalam hidup saudara. Kalau Anda belum pernah mengundang Raja damai dalam hidup saudara, berdoa Tuhan, masuklah dalam hidupku. Undang sang Raja damai. Allah Tuhan yang Raja damai itu. Aku ingin engkau tinggal diam dalam diriku. Memerintahlah dalam diriku. Doa, minta sama Tuhan Roh Kudus, tinggallah dalam hidupku. Raja damai tinggal dalam hidupku. Kenapa? Karena Allah suka pada orang yang suka damai. Siapa yang suka jadi masalah sini? Siapa yang suka provokator sini, saudara? Allah benci. Allah suka dengan orang yang membawa damai. Bukan orang yang suka bawa masalah. Bukan provokator. Allah benci. Dan orang yang tidak suka damai, tidak bisa melihat masa depan yang penuh dengan pengharapan itu, saudara. Ketika orang suka membawa damai, ada damai dalam hatinya, dia bisa memandang ke depan sesuai apa yang maunya Tuhan. Sesuai tahun ini, pandanglah ke depan. Enggak takut mau masa depan seperti apa. Ada masalah seperti enggak masalah, pandang ke depan karena bersama dengan Tuhan. Mau diprediksi tahun depan, tahun ini jelek enggak apa-apa. Amin. Pandang bersama dengan Tuhan. Enggak takut, enggak khawatir. Kenapa? Ada Raja Damai yang memerintah dalam kehidupan kita.
maka pasti akan ada masa depan yang indah, yang penuh dengan harapan. Allah nggak suka dengan orang yang nggak suka damai. Di dalam Mazmur 37 ayat 37 sampai 38, gitu baca ayat penting saudara. Ya, kita harus mau menerima Allah Raja Damai dalam kehidupan kita. Kalau engkau suka musuhan, saya dulu suka berantem, suka musuhan, kenapa enggak ada damai? Saudara? Saya sama adik saya suka berantem, saudara. Ya, karena enggak ada damai dalam hidup kita. Saudara. Nyari musuh terus setiap hari, saudara. Kita melihat di dalam Mazmur 37 ayat 37. Yuk baca ya, 2-3. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin. Mau punya masa depan? Berdamai. Hari ini datang masih gerjakan sama suami istri? Ada? Damai. Ya. Saya sama istri ya masih saja gerjakan, masih ada. Tapi cepat damai. Enggak pernah lewat. Cepat-cepat siapa dulu ya yang suka berdamai dulu ya. Karena saya pegang ayat ini saudara. Suka damai. Ada kerukunan. Saudara, hidup rukun suami dan istri. Firman Tuhan katakan, kesanalah Tuhan perintahkan. Mau diberkati Tuhan. Berkat yang ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk dikasih tiket, ayo kamu keluar negeri. Mau gak saudara? Saya menikmati ujuk-ujuk. Aduh saudara, Tuhan itu dahsyat saudara. Ujuk-ujuk ada orang ngasih tiket. Ujuk-ujuk ada orang ngasih hotel. Saudara. Menikmati berkat Tuhan saudara. Kenapa? Kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Amin saudara. Wow, dikatakan apa? Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, tapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan, saudara. Mari kita belajar, yuk jadi orang yang suka membawa damai. Kerajaan Allah sudah dekat. Artinya apa? Pemerintahan Allah ada atas kita, berlaku atas hidup kita yang percaya, yang mau menerima dia sang Raja Damai. Artinya apa? Mau belajar. Ya. Kalau saya mau ngomong disakiti, kapasitas sakit hati, jengkel itu saya punya, saudara. Tapi saya nggak mau sakit hati. Saya mau Raja Damai itu memerintah dalam kehidupan saya. Kalau engkau mau diberkati, jangan suka punya musuh. Ada damai. Kalau hari ini engkau datang dengan suami dan istri, engkau enggak bisa damai. Istri saya itu memang dari sononya itu nadanya tinggi, saudara. Do-nya tinggi. Kalau saya ladeni jawab dengan do tinggi, dia jawab dengan re tinggi. Kalau saya jawab dengan re tinggi, dia jawab dengan mi tinggi. Makanya saya belajar, saya melihat, saya masih belajar. Kadang-kadang kalau emosi dia marah, saya ikut marah. Tapi saya juga, udah stop, saudara. Berhenti, saudara. Wong bojone kenapa sih? Seneng gak berantem? Malam ngkur-ngkuran, neng-nengan, akhirnya kok apian meneh, kan percuma, saudara. Di sini enggak ya? Kesanalah Tuhan perintahkan berkat bagi keluarga yang damai dan rukun. Amin saudara. Mari kita mau responi tawaran Allah ini. Mau menerima damai dalam kehidupan kita. Mau terima tawaran Tuhan? Mau diperintah oleh Raja Damai? Hari ini engkau diperintah oleh siapa? Raja Damai? Atau Raja Provokator? Ya, enggak ya. Matius 5 ayat 9 mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Amin. Dimanapun saudara pada. Saya ada di beberapa tempat teman-teman yang berbeda. Bahkan saya ini sekretaris FKUB di Semarang. Ya, saya ingin membawa damai. Jangan saudara menjadi orang yang ketika engkau datang,
Mikir, marake kisruh teko. Enggak ya, saudara. Wah, marake ribut mendingan nyingkir, enggak. Kita harus jadi orang yang bisa membawa damai di pasar, di sekolah. Jangan damai cuma di gereja, tapi ketika engkau di pasar, engkau harus jadi pembawa damai. Amin. Amin. Kita semua dipanggil Tuhan untuk menjadi pembawa damai. Jadi berkat, jadi orang berbeda. Ayat terakhir Ibrani mengatakan ayat 12. Ibrani 12 ayat 14. Yuk kita baca sama-sama ayat terakhir ini. Ibrani 12 ayat 14. 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Tuhan. Dikatakan apa? Berusaha hidup damai dengan artinya dengan musuh-musuh. Amin. Semua orang itu bukan temanmu saja. Berdamai dengan orang yang jengkelin saudara. Berdamai dengan suami yang masih belum bisa nyenengin. Istri yang cerewet, teman yang jengkelin. Ya kan? Semua orang. Saudara. Kalau kita nggak bisa berdamai dengan semua orang, maka nggak bisa berdamai dengan Tuhan. Saudara. Ingat, yang kelihatan saja kita nggak berusaha. Kalau engkau ingat ketika engkau berdoa, tadi kenapa ya Pak S itu atau X itu tak salami kok melengos, kenapa ya? Saudara, kalau engkau diingatkan, ada orang yang mungkin enggak serk dengan kita harus tinggalkan itu ibadah kita. Ketika kita mengorbankan firman Tuhan berkata dalam Matius, ketika kita diingatkan ada orang mungkin yang tadi kenapa ya, kok jawabannya sengak. Kita tinggalkan dulu, bereskan dulu, datang orang itu. Sorry ya, tadi kenapa ya, mungkin aku salah. Amin. Beres dengan Tuhan. Amin. Hidup selesai dengan Tuhan. Ketika engkau tidak punya masalah dengan Tuhan, ingat, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong engkau. Mata Tuhan tidak kurang bisa melihat, telinga Tuhan tidak kurang mendengar. Apa yang memisahkan engkau dengan berkat Tuhan? Dosa. Amin. Selesaikan hidupmu. Maka rancangan Tuhan akan genap atas hidupmu. Amin. Mari kita berdiri. Saya undang pelayan Jemaat Kudus tampil ke depan. Setelah kita nyanyikan, peganglah tanganku Roh Kudus. Nyanyikan dengan sungguh. Nyanyikan dengan hatimu. Bahwa engkau tidak sanggup hidup tanpa Tuhan. Mari kita berdiri. Kita minta senantiasa Tuhan menggandeng hidup kita. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tangan-Mu, nyanyikan dengan hati. Nyanyikan dengan imajinasimu, engkau memegang tangan Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari, amin. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan
kudus namamu. Ku bersyukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Amin, amin. Nama yang beri menang, Yesus nama ajaib, 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 ajaib kau Tuhan. Amin, amin. Ajaib namamu Tuhan, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, yes, Yesus namanya. Haleluya. Yes Tuhan, namamu berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Namamu membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Namamu membawa kami berkendaraan kemenangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kami mau hidup dalam kuasa kerajaan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh melihat hal-hal yang tak terbatas itu terjadi atas hidup kami Tuhan. Selama ini mungkin mata kami tertutup. Pandangan kami mungkin tertutup Tuhan. Pagi, sore ini Tuhan Kau bukakan, celikan mata kami Tuhan. Biarlah kami bisa memandang ke depan. Memandang kemuliaan-Mu yang sudah menanti kehidupan kami. Mungkin hari-hari ini kita mengalami persoalan, masalah yang berat. Mungkin Kau berkata, Tuhan aku tidak mampu Tuhan menghadapi masalah ini Tuhan. Mungkin Kau berkata, Tuhan lalukan masalah ini. Percaya. Tunduklah pada Tuhan. Berbaliklah arah hidup taat dan takut Tuhan. Izinkanlah Raja Damai itu menetap dalam hidup, memerintah hidupmu. Maka engkau akan melihat hal yang mustahil menjadi mungkin hidupmu. Mungkin kau berkata mustahil Tuhan. Mustahil suamiku berubah. Mustahil istriku berubah. Mustahil anakku berubah. Tapi hari ini percaya bahwa tidak mustahil bagi Tuhan. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tidak ada mustahil bagi orang percaya yang mau hidup selesai dengan Tuhan. Malam hari ini jangan buat ibadahmu sia-sia. Minta satu kata dari Tuhan yang mengubah hidupmu. Mungkin sepanjang tahun saudara beribadah, saudara enggak dapat apa-apa kelihatannya. Tapi percayalah, firman yang kau terima itu pasti membersihkan hidupmu. Tinggal bagaimana kau meresponinya. Bagaimana engkau mau bertindak, berespon benar. Tuhan menanti. Tuhan sungguh sangat senang pada orang yang suka membawa damai. Mari ya malam hari ini berdamailah dengan Tuhan dalam perjamuan kudusnya. Kita nanti akan sehidangan dengan tubuh dan darah Kristus. Bereskan kehidupan kita masing-masing. Tuhan berkati setiap ketul roti dan tuang anggur ini Tuhan. Kuduskan, sucikan hamba-hamba. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap dalam hadirat Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Silakan duduk saudara. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Amin.
Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, 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 kudus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kudus nama-Mu, ku bersyukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang. Yesus namanya ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang. Yesus namanya ajaib, 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 ajaib Tuhan. Yesus, Engkau ajaib Tuhan. Amin Tuhan, amin. Yes. Yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya, oh haleluya. Kira basyara baba baba. Haleluya. Jesus, Jesus. Kira bala bala kira baba baba bala. Kira bala 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 basyara baba baba. Kira bala baba bala 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 basyita baba 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 baba. Kira bala baba bala bala basyara baba baba bala basyira baba baba. Nama-Mu berkuasa atas hidup kami Tuhan. Nama-Mu yang membawa kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Nama-Mu kudus dalam hidup kami Tuhan.
mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk berjalan